di belakang. Tapi Profesor, kita langsung menuju ke drafting phase untuk di match yang pertama, Best of Three Series. Ini menentukan eliminasi dan siapa yang akan pulang. Apakah Suji akan memulangkan Famos sebagai sang tuan rumah atau sebaliknya Famos membalaskan dendam dari SRG ke Suji. Oke, membalaskan dendam sang juara dari MPL Malaysia. Dan kali ini Hellcurt sudah ditutup. Seperti kita tahu memang dari kemarin sosok dari Shorn selalu spam Hellcurt. Dan bahkan alfanya dari Chibi juga ditutup. Nah ini pertanyaan baru nih Ranger Mas. Tim Famos mau melepaskan Fanny nggak nih? Karena jujur berbeda sama Chibi nih. Kazue lumayan percaya diri dong kalau misalkan dia mainin Fanny. Dan Fanny ini dia tuh lebih ke arah permainan yang cukup tinggi dalam spammingnya. Iya. Bukan dengan cut slotnya. Bukan in and out. Dia spammingnya tinggi dia. Sekarang udah beda Fanny soalnya kan. Iya betul sekali. Yang sekarang kan mainnya kabel gesek-gesek ya kan. Terus nanti kalau pasifnya udah maksimal baru dia bakal main ke arah cut slotnya. Tapi chip di ban. Menutup Hero Shorn lagi. Tapi menurutku ya kalau emang mau menutup Hero Shorn sekalian nih first picknya Chow. Ya aku baru pengen ngomong. Chow aja sekalian. Kenapa? Chow-nya Son ini bukan tanpa alasan dia menjadi one of the legend di Malaysia region. Tapi dengan Bruno yang tutup respect Bin. Wait, tapi melepaskan Fanny. Ya. Dan Chow diadu. Oke, kali ini mending Chow sama Fanny diadu dibandingkan Profesor. Ya. Ini sulit banget. Dia harus mengadu Bruno dengan Chow dan Fanny. Yang kondisinya Fanny itu belum tentu bisa mendapatkan Bruno dengan sekarang ya. Kondisi Bruno sekarang ya. Apalagi Askelaw kan. Ya kalau aku sih merasa Chow bakal jadi pick yang bagus banget. Karena seperti yang kita udah sempat mention, beda sama Chibi gitu loh. Chibi dibandingkan dengan Kazu, dia nggak terlalu sepercaya diri itu untuk menggunakan Fanny. Dan sekarang bisa dapat dua-duanya untuk S2G. Mereka bisa dapat Chow, mereka bisa dapat Fanny juga, dan Hayabusa yang open. Ini menandakan kalau misalkan mereka mau langsung ngedinai aja bagaimana pemilihan dari finally untuk Warlord kali ini akan mage tentunya. Akhirnya. Ini karena mereka sudah tahu mereka dalam kondisi sedang tidak bisa eksplorasi lagi. Nah, jadi mau nggak mau mereka harus bermain dengan back to basic. Tapi itu pertanyaannya nggak sih? Kenapa baru pas 1-2 gitu? Ya mungkin mereka punya namanya permainan yang sudah mereka lakukan di Scrim. Cuma terkadang Scrim ini tidak sesuai kenyataan dengan apa yang ada di dalam turnamen. Kalau gue Profesor ya, Scrim itu ya harus latih dan harus mencoba. Tapi kondisi di dalam in-game ini nggak selamanya harus sama di Scrim. Harus adjustable juga. Oke. Ada hal yang menarik juga tapi seperti yang Ranger Mas bilang tadi. Mungkin aku akan persingkat ya. Kalau misalkan semua tim kayak di Scrim, semua tim juara dong. Iya. Nah kayak gitu gampangnya. Tapi bener. S2G sekarang membawakan Hylos dan juga ada Yves. Ini cukup menarik ya, mereka nggak buru-buru loh untuk pick Fanny-nya. Mereka bener-bener kayak nungguin banget. Dan bahkan ini dia, in game yang tentunya mungkin bisa dibilang jadi menarik ya kalau misalkan memilih dari Warlord. Dan ternyata itu tuh diambil dari wah Lord kayak gitu. Wah Lord. Wah Lord. Serem gitu ceritanya kan. Wah Lord. Kalau nggak Lordnya muncul, wah ada Lord. Iya. Benar kan? Wah Lordnya mati. Jadi di perkeren gitu jadi Warlord. Wah. Kirain dewa perang. Ya saya juga mikirnya begitu. Cuma kan artinya gitu. Iya, jadi tapi kalau misalnya menurut dia Warlord ya. Iya, Warlord. Itu juga bisa Profesor. Hah? Minta banyakin kalau di warteg. Warlord. Itu kuah Lord, maksudnya kuah Pak gitu kan. Iya bener ya. Kayak Link nih, wah udah di ban juga kebetulan Linknya. Karena emang nantinya gak sih? bakal bisa ditutup. Wah ini bagus banget. Karena gini, kondisinya adalah ada glue. Nah nanti kalau glue-nya mencar, split dan dia pakai War Axe Emblem Fighter, ngisi darah itu. Itu langsung full lagi. Langsung full. Ditambah lagi, kalau misalnya glue-nya naiknya ke Fanny, itu bisa dibawa kabur. Dan itu kondisinya akan merugikan untuk glue. Niatnya glue pick off nih. Betul. Tapi malah dia yang di pick off. Karena sekarang kondisi yang dipegang sama Glue adalah pointer utamanya itu Eve. Fix position dari Eve ini yang akan sangat membantu Glue menghilangkan high ground dan juga crowd control dari para pasukan tim S2G. Ya. Tinggal nanti apakah Shorn-nya akan diberikan hero-hero yang bikin movement duluan ya. Karena kalau dilihat dari sini menurutku hero-heronya Shorn udah banyak banget yang ketutup. Dan memang kalau ingin bermain dengan Kaja pun kayaknya bakal sedikit merugikan karena ada Hylos, ada Chow. Ya permainan counter setupnya juga bisa ketutup sama adanya Yves. Jadi menurutku kayak hero-hero pick off kayaknya bakal ke-deny dulu. Mungkin hero-hero teamfight besar tapi kayak Tigreal sekalipun aku tidak merekomendasikan karena itu akan sulit sekali untuk kabur dari kotaknya Yves. Nathan juga di ban sekarang. Kayaknya tim Famos agak sedikit traumatik ya dengan Nathan.
Apalagi ketika dipadukan dengan Yves, tentunya itu dynamic duo high ground yang sangat-sangat menjengkelkan untuk late game. Dan sesuai data ya, S2G memang kuat banget untuk mempertahankan high ground mereka. Jadi kayaknya tim Famos ini lebih berhati-hati nih ketika mereka ingin mendapatkan kemenangan di early game. Plus mereka mencoba untuk ngedeny late game power spike dari S2G juga. Oke. Grill pun di-ban, sesuai dengan yang tadi sempat kita mention. Walaupun susah di grillnya, tapi bisa jadi tetap bakal ada karena tidak menutup kemungkinan nanti S2G membawakan Joy. Oke, dengan adanya Nathan yang di-ban, ini melakukan sebuah respect, tapi kondisinya adalah Nathan ini tidak mau diamankan oleh sosok dari Nets. Nets ini memang lebih ke arah gold laner aktif, Profesor. Ya semacam Cloud, semacam Beatrix, positioning, atau dive in sekalian. Nah, tapi dengan saat ini, kondisinya, kalau misalnya dia mau pakai Cloud, 2 scaling ini nggak cukup baik. Iya. Kalau mereka nggak siapin. Agak lama ya, dan ini Agak dia lama. hero movement yang akan diberikan oleh Shorn, Jawhead. Berarti ini marksman-nya harus benar-benar marksman yang bisa memberikan early pressure juga. Aku merasa Granger bakal jadi pick yang bagus sebenarnya. Dan ini dia, Fanny dari Kazu. Kita sudah prediksi akan hal tersebut. Betul. Karena tidak bisa ditutup lagi. Dan emang sekarang satu-satunya yang bisa menangkap Karavani ya ada di Jawhead. Dari Jawhead. Dan perlu ejector juga. Perlu ejector. One by one situation mungkin akan diuntungkan oleh seorang Hayabusa. Tapi jangan lupakan kalau misalnya dari awal sudah under condition, Hayabusanya yang akan berat. Karena invasi pressure terhadap jungle dengan 2 Chow dan juga ada Hylos ini akan tinggi. Iya. Chow sama Hylos ini pressure-nya luar biasa loh. Ini untuk satu pick terakhir terhadap jika ada Beatrix mungkin dengan tujuan mendinai juga kalau misalkan nanti akan ada Granger ya. Nah Granger masih open dan Granger plus Jawhead ini akan sangat-sangat rusuh sekali di early game-nya. Rhapsody yang berkali-kali Death Sonata yang bisa dilontarkan dari jarak yang begitu jauh. Plus Sky Piercers juga nih dengan penetration point tinggi juga tentunya. Ini akan jadi masalah, tapi ternyata Kari. Wow. Bener-bener back to basic Ranger emas. Mereka melawan hero-hero seperti Chow dan juga Hylos. Ya udah, bawakan Kari gitu loh. Bisa menjadi tanker killer. Betul, back to basic tapi ini terlalu berat mungkin untuk Kari bisa bertahan, Profesor. Setuju. Ini gimana caranya untuk bisa combine sama Jawhead juga saya masih mencari. Siapa yang akan coba di-combine sama Jawhead? Mereka butuh burst damage, butuh early pressure. Iya. Dan untuk saat ini belum ada, Profesor. Belum ada sama sekali. Jujur, untuk ngomongin soal early pressure, kayaknya tim Famos malah yang akan terkena early tersebut. Dibandingkan dengan late game power spike mereka yang memang mengandalkan Kari, ditambah lagi dengan Hayabusa yang nantinya kalau misalkan dia udah well dari early game ini akan sangat-sangat fatal akibatnya. So, let's see apakah Jawhead dan Glue kali ini bisa menjawab sebuah pick yang cukup meresahkan dari S2G dengan Chow dan Hylos. Apakah early gankingnya akan berhasil dari Vamos dan Warlord yang diberikan hero match kembali setelah dia bermain tank di beberapa Swiss stage sebelumnya. Match pertama akan memulangkan salah satu di antara mereka. Apakah tuan rumah ataukah dari region Turki? Mari kita saksikan dan let's go to the lane of town. Scared to the land of dawn. Chibi versus Kazu. Tentunya seperti kita tahu sebenarnya Faye ini bukan hero yang benar-benar 100% dari Kazu ya. Karena fun fact-nya kalau dari MTC, Kazu ini malah pegang Nolan yang 100%. Dan buat teman-teman jangan lupakan juga bahwa memang, apalagi saya ya, udah deket banget sama level 75, langsung aja kalian selesaikan semua quest-nya di M6 Pass karena bisa dapetin XP yang berlimpah. Diambil nampaknya oleh Begin. Tapi nampaknya Chibi di sana akan sedikit tertinggal dengan level 4 yang cukup terhambat. Buat perpasukan dari tim Famos kali ini tidak bisa terlalu terburu-buru karena clear mid di area mid lane memang cukup diungguli oleh perpasukan dari tim S2G. Dan mungkin antisipasi yang diberikan dari Son dibandingkan dia coba untuk melakukan adu kontes clear minion di area mid lane yang di situ kalah dengan high loss dan gak punya damage untuk team fight. Menurut aku nge-trigger karena flicker si Ibum atau Chow sekalipun itu gak masalah karena EXP mereka bukan EXP yang sangat kuat. EXP mereka bisa mereka makan, Profesor. Iya. Dan ini sempat bisa dimakan. Sempat banget kita perbincangkan juga nih Ranger Mas, di mana gold laner sekarang tuh udah lebih ramai untuk menggunakan emblem seperti Master Assassin. Karena memang rotasi 5 menit awal biasanya jungler jarang loh untuk ke gold lane. Jungler roamer itu hampir sekarang tuh udah jarang banget karena gold jarang. lane. Makanya untuk Master Assassin penggunanya jadi udah kayak naik pelan-pelan nih sekarang. Tapi menurut aku itu dia yang mungkin harus coba kita reserve psikologinya. Kenapa? Karena mereka udah tahu sadar dengan sendiri kenapa nggak coba kita trigger, Prof. Karena poin kill yang anggap flicker aja dari si Gibum itu udah cukup menguntungkan Nets loh. Iya. Satu flicker walaupun nggak tumbang. Benar. Ya anggap Shorn ya yang men-trigger hal tersebut ya. Dengan tujuan dia udah tahu misalkan untuk early game, Fanny juga gak bakal buru-buru untuk ke turtle. Jadi mereka bisa ke area gold lane. Tapi sekarang Shorn mengganggu sedikit ke arah Kazu. Mencoba untuk memperlama bagaimana purple buff yang bisa didapatkan.
agar nanti Kazu tidak bisa bergerak ke area circle atau bahkan goal lane. Oke, tapi lihat kondisi saat ini dari sosok seorang Chibi juga masih terlalu jauh untuk bisa catch up di area turtle. Kemungkinan para pasukan dari tim S2G Esports kayaknya udah akan juga siap ketika sosok turtle akan coba dihajar oleh Chibi. Kenapa aku bilang sudah siap? Karena kondisinya Chibi udah harus dapetin purple dulu dan timingnya sama. Sedangkan Kazue udah standby dengan orange dan purple-nya. Invite ke arah belakang dan Chibi sudah mulai memasuki Pier Turtle. Perpasukan dari tim Famos. Kali ini mereka mencoba untuk fokus menuju ke arah seorang Eve. Hilang first blood, 1 point kill yang sangat mahal. No real world manipulation di dalam Turtle. Dan di sana Kazuya yang menjadi pilihan utama. Chibi dengan shadow kill mencoba menghindari damage setelah diberikan. Bersama dengan Lunar. Commander the way of the dari Katsur. That's real. Membuat perpasukan dari tim S2G Esports sekarang malah mendapatkan keuntungan yang melimpah. Satu jungle yang mahal. Dan coba dimundur ke arah belakang. Pagu. Satu-satunya poin kill yang bakal coba mereka dapatkan. Buying time yang dilakukan, tapi The Wild Dragon dengan on point. Menuju ke arah Swords. Sayang sekali kalau di sana ada satu poin kill tambahan dan smooth again and again. Poin kill kedua yang sangat bagus dari pick seorang Glue yang benar-benar memaksimalkan potensinya. Iya, Glue tim fight panjang dan pick off udah pasti bakal jadi senjata, udah pasti bakal jadi makanan juga. Pertukarannya 1-3 sebenarnya S2G. Sudah menukarkan tadi ya mid laner dengan jungler, tapi pertukarannya menjadi kerugian. Tim Vamos sekarang yang memenangkan quantity dari segi point killnya. Dan poin terutamanya ada di Smooth. Selama tidak ada yang bisa menumbangkan Smooth, kayaknya game ini bakal tetap berada di tangan dari tim Vamos. Early yang terjawab sudah dengan tim Vamos yang ingin mendobrak bagaimana pertahanan dari Yves-nya. Dan tentunya sekarang Pagu lagi mungkin akan jadi korban. Pagu bakal coba dimakan begitu saja, tapi terlalu berat di sana, belum di-canon dan para pasukan dari tim Famos. Mereka tidak akan melepaskan Pagu sama sekali. 1 point kill dapatkan oleh seorang Chibi. Luna the Wild Dragon dengan point. Chibi no way. Lagi-lagi menjadi pilihan utama para pasukan dari tim Famos. Tapi following up TMS dan Lunar mencoba untuk dilindungi oleh sosok seorang Begin. Membuat para pasukan dari tim Famos gak dapat lagi pertukaran. Perbedaannya antara point kill kali ini. Sebelumnya Chibi dapat point kill untuk S2G, ya kan, atas Eve. Dibalaskan Chibi-nya tumbang, tapi pertukarannya dengan 2 point kill lagi, Prof. Agak worth it sih sebenarnya. Sekarang enggak. Menurutku malah karena Chibi-nya udah selesai dengan Sky Pierce, jadi kayak dia tuh ngedeny stack-nya aja biar Sky Pierce-nya nggak bener-bener 100% aktif gitu loh. Sehingga nantinya nggak bakal mencapai 80 stack dengan mudah. Makanya Kazue dari tadi trade-nya itu menuju ke arah dari Hayabusa dan Smooth. Apakah dia bisa di solo kill? Oh, di solo pick up oleh seorang Kazue di arah bottom lane. Dan shutdown yang dapat Kazunya. Yes, jadi dengan tidak adanya tumbang sama sekali Kazu kali ini mereka dapetin shutdown point kill makin lebih di atas dari Chibi. Chibi harus worry. Chibi harus worry kali ini. Dan pressure yang diberikan oleh para pasukan dari tim Famos. Kalau memang udah nggak bisa ke arah Fanny ataupun EXP lane dan mid lane. Sigibum udah bisa dapat perhatian sih. Karena dari tadi Sigibum dia kehilangan perhatian. Famos malah fokus ke hal yang lain. Dan ini menunjukkan keuntungan untuk tim S2G. Iya. S2G benar-benar dapetin banyak banget keuntungan. Dan lihat, targetnya lagi-lagi Pagu. Salah banget mereka memasak ke arah Pagu. Kena free hit di arah belakang. Pagu masih bertahan dengan duel Dragon dari seorang Chibi. Masih bertahan dengan dengan shadow kill. Terbagi menjadi 2 spray down. Tembakan peringatan. Sigibum mendapatkan 1 point kill atas seorang Chibi. Perpasukan dari tim Famos. Dengan zoning out 2 point kill dan shutdown. Finally. Tapi sayang. Didapatkan oleh Smooth. Ya, pertukaran tapi masih untung banget. 1 ditukarkan dengan 2 dan Begin mencoba untuk memaksa agar mid lane sudah tidak dihancurkan. Dan purple buff sepertinya akan diambil oleh teman-teman dari tim Vamos. Mereka tidak ingin membiarkan Fanny dari Kazu leluasa bermain dengan purple buff-nya. Pressure masih ada dari tim Vamos. Mereka tidak ingin membiarkan Chibi menjadi trade yang percuma. Dan sekarang tinggal di Sigibum. Apa yang bakal dilakukan oleh Shorn agar nantinya Sigibum bisa dihentikan karena Shorn dalam keadaan 6 assist full 100% teamfight participation. Dia butuh banget untuk nge-pick off ke area dari gold lane-nya. Lagi dan lagi Profesor, seperti kita sudah kumandangkan mereka harus punya perhatian lebih terhadap Sigibum. Sigibum free, Nets memang tadi mengungguli atas Sigibum. Tapi kondisinya saat ini, Kazue tugasnya adalah ngedistract gimana caranya para pasukan dari tim Famos itu fokus ke dirinya. Sigibumnya free, dapetin turret di arah top lane, dapetin farming free, tapi retribution kali ini harus tepat karena Chibi di arah belakang dan retribution on point buat para pasukan dari tim Famos. Mereka semua di arah belakang tidak boleh terlalu memaksakan mendapatkan seorang Fanny. Zone tumbang untuk pertama kalinya membuat para pasukan dari tim Famos kali ini akan coba ditumbangin oleh seorang Lunar. Tapi ketika Smooth berubah menjadi bulir-bulir jeruk terbaik dari Malaysia, membuat pasukan dari tim S2G kayaknya mengurungkan niat akan hal tersebut. Wah, jujur melihat Kazu yang ditarget tadi ya, dan ternyata Kazunya masih survive malah menjadi keuntungan. Dan sekarang, the conceal play yang ingin dilakukan tapi masih terlalu jauh sepertinya.
Karena targetingnya agak sedikit berbeda. Dan sekarang formasi 4-1 sudah mulai dilakukan oleh S2G. Karena apa? Karena Sigibum sudah selesai dengan satu lagi item tambahannya adalah Malefic Gun. Menambahkan jarak, meningkatkan attack speed, dan memberikan penetration. Sigibum akan menjadi senjata yang sangat mematikan di mid game sekarang juga nih. Di menit yang ke-7 lebih tepatnya. Untuk teamfight 4 dari S2G. Ya, peringatan sudah kita kumandangkan. Tapi S2G kali ini masih belum terkena pressure atas Sigibumnya. One by one situation dari Chibi. Kayaknya Chibi nggak harus terlalu takut untuk one by one situation dengan Kazue. Tapi kondisinya adalah gimana caranya dari tim Famos ini, itu kalau ke-trigger Shadow Kill sama Quad Shadow-nya, itu merugikan sekali. Dan mereka nggak punya team fight tinggi. Nets belum ada join. Nets belum deliver damage. Front to back mereka, ini memang masih belum jalan, Profesor. Oke, langsung fokus ke arah sosok Eve. Kemampuan kill ejector surprise di serang zone. Membuat para pasukan dari tim Famos mendapatkan satu batu dari mid lane. Keuntungan yang sangat melimpah. Kenapa? Karena mereka punya vision yang sangat jelas atas powerful buff yang dimiliki dari sosok seorang Kazu. Iya, top lane, bottom lane-nya juga lagi show. Jadi otomatis Sigibum dan juga Kazu nggak bakal bisa nge-backup dari begin. Flicker yang digunakan tentunya membuat satu pick off lagi yang manis bagi tim Famos. Tapi jujur, melihat gold lead-nya, bahkan antar gold lane-nya ada perbedaan 600 gold aja. Ini menandakan sekarang tim Famos nggak boleh berhenti untuk melakukan pick off. Pressure yang harus mereka lakukan sejak early game tadi nggak boleh lepas sama sekali sehingga membuat S2G agak sedikit keberatan di mid game-nya. Walaupun mereka udah siap melakukan teamfight berempat. Apalagi di Lord nih untuk sekarang. Karena Assassin versus Assassin, macro play-nya akan berfokus kepada laning jauh, bukan kepada objektif Lord. Yes. Lord hanya umpan biasanya. Dan ini akan menjadi tim fight besar di arah Lord. Dan para pasukan dari tim Famos, kita lihat triggernya ke arah mana. Apakah dia menuju ke arah Purple? Dan ternyata Lunar juga standby untuk membuka vision. Dan para pasukan dari tim Famos, mereka lihat dengan 5 regroup menuju ke arah Purple Buff. Langsung ada Cloud Spectre menuju ke Blood Well, trigger yang sangat on point. Tapi para pasukan dari tim Famos, mereka memaksa tim yang walaupun kehilangan zone. Tapi Shadow Kill yang on point dengan adanya Sky Pierce berhasil mendapatkan point kill tambahan 2 poin yang sangat penting. Dan apakah mereka mau coba untuk menuju ke arah Lord? Hampir saja bisa mendapatkan CB, tapi spray down! Sigibum? Salah! Point kill! Salah! Targeting! Membuat Sigibum misclick dan kehilangan kerugian yang sangat melimpah untuk S2G Esports. Misclick from Sigibum. Oh my god. Mistake yang benar-benar langsung membuat S2G mendapatkan kerugian yang berlimpah. Lordnya open. Dan Chibi tidak tumbang untuk saat ini. Membuka potensi bagi tim Famos membalikan keadaan dengan pressure yang sama. Pick off dibalaskan dengan pick off, tapi Kazu mencoba untuk mengendalikan area river, tapi itu cukup terlambat karena sekarang Lordnya akan ada di tangan dari tim Famos dengan 1.200 gold leading. Itu pasti akan terlambat banget. Pertama, ketika flicker yang dilakukan Sigibum dan targetingnya niat ke arah Chibi, Profesor. Tapi malah ke arah yang lain, itu dia cukup berbahaya. Dimana kondisinya adalah 2 menit ke depan nggak ada lagi perlindungan untuk Sigibum. Targeting dari Smooth, sekarang kalau nggak ke arah Begin, dia bisa ke Sigibum. Ada 2 misplay yang terjadi ya, nggak cuma tadi flicker yang miss dilakukan oleh Sigibum menurutku. Telat regroup juga menjadi salah satu misplay yang mungkin harus diperhatikan sama S2G. Para tim Famos sekarang yang akan mencoba untuk mendobrak mid lane to red. Mereka mencoba dobrak juga bottom lane, top lane, semuanya mereka dapatkan karena keuntungan akan terus bertambah dari tim Famos. Oke, coba untuk mempertahankan purple buff pasukan dari tim S2G. Mereka kayaknya udah coba mulai merelakan kalau mereka nggak bisa untuk dapetin purple buff saat ini. Karena 2 wave akan mendorong secara bersamaan. Mid lane masih bisa mereka kontrol. Tapi bottom dan top lane-nya kalau mereka biarkan dan mereka lepaskan ini kan mendapatkan turret inner mereka. Iya, agak berat sih emang kenyataannya ya. Kalau kita lihat dari tim Famos mereka bisa mengendalikan pressure di area dari purple buff. Dan permainan mereka ditabrak Sword. Really? Itu terlalu dini untuk memasang team fight karena belum ada 2 Dragon dan akhirnya Flicker keluar dengan adanya defensif. Ini adalah kerugian untuk para pasukan tim Famos, mereka harus disengage. Mereka nggak boleh memaksakan keadaan karena Kazuya pertama dapat purple buff dan dia bisa melakukan flanking. Oke, tapi kayaknya flankingnya masih terlalu jauh karena Sigibum baru join team fight. Sigibum tadi show di area mid lane. Dan tentunya ini akan membuat tim Famos bakal coba untuk regroup terlebih dahulu dan Smooth-nya ketahuan. Oh, Smooth ketahuan dan ini adalah kesempatan untuk S2G berhasil mendapatkan Smooth. Gak ada lagi satu orang yang bisa ke arah backline dengan pasti. Gak ada lagi. Sampai saat ini 25 detik mereka bisa kontrol map area. Kazu nggak bisa ditangkap. Dan Son sekalipun itu bisa dibikin terlalu jauh dari kawan-kawannya oleh Kazu. Ya, kendali objektif yang tiba-tiba didapatkan oleh tim S2G. S2G tiba-tiba dalam kondisi yang under, dia masih bisa owning the moment. Ya, lagi-lagi seperti biasa ya, hero team fight dan sekarang Kazuya mencoba untuk langsung meng-engage ke arah Warlord. Warlord menjadi targeting utama. Chibi bahkan kebingungan untuk bisa mendapatkan siapapun di sana dengan Shadow Kill.
Backend mencoba untuk berbagi 2 poin kill kali ini para pasukan dari tim Vamos. Di saat ini mereka akan menuju ke purple itu udah pasti, Profesor. Udah pasti, dan Udah ini pasti. timingnya pas banget. Purple buff-nya muncul. S2G belum siap untuk mempertahankan hal tersebut, tapi Shorn mendapatkan Kazu. Shorn! Almost is never enough, dan ini dia kita lihat pasif yang muncul hampir saja menumpahkan para pasukan dari tim S2G Esports, apalagi Katsu. Tapi sayangnya damage yang diberikan dari seorang Nets masih belum cukup karena walaupun pasifnya nyala itu tidak bisa menumbangkan. Dari kondisi tanpa purple buff menuju ke arah Lord yang kedua, dan ini adalah Lord yang cukup menentukan untuk best turret mereka. Ya sangat menentukan sekali, dan Warlord akhirnya dia menggunakan Mage, akhirnya dia menggunakan Divine Glaive sebagai itemnya. Dan Shorn, dia tahu bagaimana cara menangkap Fanny, tapi ada the way of the CB. Oh, CB! Out of nowhere! Wah, what are you doing, CB? Pergerakan di saat Lord muncul dan dia tumbang ini membuat para pasukan dari tim Vamos mereka kehilangan banyak banget momentum. Reward manipulasi setelah dibuka menuju ke arah belakang. Sigibum free hit dari belakang dan Katsu gagal untuk mendapatkan point kill dari seorang Mage. Meanwhile Simo di sana berhasil menunggangi seorang Sigibum, dan Sigibum kali ini tertangkap. Belum ada following up damage. Ini kesempatan para pasukan dari tim Vamos membalikkan kembali kanan dan hilang. Sigibum tidak bisa diselamatkan bersama dengan seorang Pegit. Sigibum, satu orang yang bisa memberikan deal damage yang sangat besar kali ini selain Kazu harus tumbang bersama dengan Baggin. Harus terkena slam di sana ketika Smooth mengarahkan ke arah belakang, dan ternyata sepertinya Sigibum tidak sadar akan hal tersebut. Ejector on point yang membuat para pasukan dari tim Vamos berhasil menutup Kazu. Retribution yang berhasil dikeluarkan Chibi, tapi out of nowhere Nets dengan sangat cepat langsung melakukan tindakan preventif menuju ke arah Lord yang selanjutnya. Dan ini bisa menjadi endgame karena sangat berbahaya sekali dengan gold lead 3000 selama tim Vamos on track. Oke. Mereka bisa bermain front to back karena Nets sudah mengerikan di momen seperti ini. Oke, Nets sangat mengerikan karena ini menuju ke arah mid to late game. Welcome to 15 menit sebentar lagi. Dengan ada Malefican membuat Kari punya space lebih jauh lagi. Lebih jauh Udah nggak lagi. close combat, Profesor. Itu Dan nanti. ingat, tetap di 30% penetration plus attack speednya akan membuat nantinya pasif dari Pagu akan semakin lebih mudah pecah. Cloud's Pathway dibuka begitu saja. Sedangkan Pagu tidak akan bisa menahan damage yang diberikan oleh seorang Kari. Lihat! Instant damage yang diberikan. Shadow Kill ke arah belakang membuat para pasukan dari tim Vamos fokus ke arah PSK. Melihat apa yang terjadi. Smooth distraction. Real Warriors population hilang. Dan ini dia. Di game yang pertama. Tim Vamos take the game. Misplay demi misplay terjadi, tapi tim Vamos masih on track. Dan sekarang mereka berhasil untuk memenangkan game yang pertama, 1 game away, menuju ke ronde 2 sama. Dan tentunya memastikan bahwa perwakilan dari home villain Malaysia masih ada di M6 World Championship. Luar biasanya karena memang permainan dari Fanny benar-benar udah